Tidak ada batasan antara alam jin, setan, dan alam manusia, sehingga manusia bisa melihat bangsa jin, setan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Seperti halnya mata kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Sid adalah salah satu nabi utusan Allah. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Qasasul Anbiya, nama Sid artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan Qabil, saudaranya sendiri. Kisah terbunuhnya Habil oleh Qabil ini telah diabadikan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya itu, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zalim melainkan dosa pembunuhan itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang bernama Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan Rasulullah SAW. Barang siapa memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan, setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih dalam waktu yang lama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, berilah ia nama Sid. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya setiap kali melahirkan Hawa selalu melahirkan anak kembar. Namun kelahiran Nabi Sid alaihissalam tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Sid alaihissalam, kandungannya tidak terasa berat dan Hawa melahirkannya tanpa bersusah payah. Hawa melahirkan Nabi Sid beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya, yaitu Qabil. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir dikatakan Nabi Adam alaihissalam sempat menderita sakit selama beberapa hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya, yaitu Sid, yang akan meneruskan wasilah kenabian. Menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil si pendengki. Nabi Adam alaihissalam juga memberitahukan putranya Sid tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada putranya Sid untuk disimpan di dalam tabut, jenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu. Ketika menghadapi urusan yang penting, rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Perlu kita ketahui bersama bahwa sampai wafatnya Nabi Adam alaihissalam tidak berubah atau memutih baik rambut ataupun janggutnya, karena orang pertama yang rambutnya memutih atau memiliki uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pesan Nabi Adam alaihissalam kepada putranya, yaitu Sid, tentang rambut dan janggutnya yang diberikan akan memutih adalah sebagai petunjuk atau tanda sudah dekatnya ajal Nabi Sid alaihissalam. Karena Nabi juga tidak memiliki uban, hingga masa Nabi Ibrahim barulah ada uban. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mencabut cincinnya dan memberikannya kepada putranya, yaitu Sid, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Perlu kita ketahui, kejahatan Qabil bukan hanya karena membunuh saudaranya Habil, tapi dalam pengungsiannya,
Kabil tidak mengikut syariat yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Tabel malah membebaskan anak dan keturunannya untuk melakukan maksiat. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan hingga seks bebas. Maka hal ini jugalah yang membuat Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Nabi Sid untuk memerangi Kabil. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Sid alaihissalam telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringklik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Sid alaihissalam telah diwasiatkan untuk memerangi saudaranya yaitu Kabil. Kemudian Nabi Sid alaihissalam pergi untuk memerangi Kabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Nabi Sid alaihissalam memperoleh kemenangan saat melawan Kabil. Kemenangan yang diperoleh Nabi Sid atas Kabil tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Adam alaihissalam memberikan sirnya yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak ilmu-ilmu lainnya kepada Nabi Sid secara diam-diam yang tidak diketahui dan tidak diajarkan kepada Kabil. Ketika itu, sebagai tawanan, Kabil berkata, "Wahai Sid, jagalah persaudaraan di antara kita." Nabi Sid alaihissalam berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Nabi Sid membelenggu kedua tangan Kabil di atas pundaknya dan dia ditahan diletakkan di tempat yang panas sampai meninggal. Ketika anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya, maka tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikuburkan di dalam bumi." Kemudian iblis membawakan dua batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Ia menyuruh anak-anak Kabil memasukkan jenazah Kabil ke dalam ruang antara dua batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu hingga jasad Kabil tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpan jasad Kabil di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan itu kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka, sehingga manusia pada masa itu terus-menerus sujud kepada Kabil. Untuk kita ketahui bersama-sama bahwa pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada masa Nabi Sid alaihissalam tidak ada batasan antara alam jin, setan, dan alam manusia, sehingga manusia bisa melihat bangsa jin, setan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Seperti halnya mata kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Sid alaihissalam untuk pergi ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan alam jin, setan, dan alam manusia, dikarenakan umat manusia yang semakin bertambah. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hasim, jika bukan karena nubuah dan risalah Nabi Sid alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang berterbangan, karena pada masa itu tidak ada batasan antara alam jin, setan, dan manusia. Berkat risalah beliaulah kemudian Allah memberi batasan antara dua makhluk itu, dan kita pun tidak bisa melihat mereka. Namun bangsa jin tetap bisa melihat kita karena keberkahan nubuah Nabi Sid alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Maka jika ada orang yang dianggap indigo yang mengaku bisa melihat jin, sebenarnya yang mereka lihat itu adalah jelmaan jin, bukan melihat wujud jin yang asli. Sebagai bukti bagaimana mungkin jika di Indonesia bentuknya berbeda dengan jin di negara Cina, jin di barat berbeda dengan jin di Arab, begitu juga di negara-negara lainnya, padahal mereka para jin adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa ada juga makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia dan hewan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan melihat wujud asli jin dan setan, yaitu para nabi dan rasul serta para wali Allah. Dan dari golongan binatang ialah keledai, anjing, dan ayam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya setan, karena keledai itulah telah melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar anjing menggonggong dan himar merengkik, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya mereka itu melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dari golongan para nabi, sudah tidak asing lagi bagi kita kisah para jin dan setan tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah iblis menemui Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Yahya dan iblis, kisah Nabi Isa dan iblis, dan para nabi-nabi lainnya, sampai kisah Rasulullah dengan iblis. Rasulullah mencekik setan dan mengajarkan Al-Quran kepada bangsa-bangsa jin. Begitu juga kisah Sayyidah Maryam bertemu malaikat Jibril, dan Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi setan ketika sholat. Kemudian kisah jin Ifrit yang ketahuan menyamar menjadi murid Imam Junaid al-Baghdad. Para jin muslim belajar ilmu agama kepada para wali, dan masih banyak lagi. Dan mereka para nabi dan para wali yang hidup jauh setelah zaman Nabi Sid alaihissalam, yang telah menutup dinding antara alam jin, setan, dan alam manusia. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mampu melihat alam jin dan alam malaikat. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa meninggal di zaman putranya Nabi Sid alaihissalam. Setelah meninggalnya Nabi Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat. Pada waktu yang sama, ketika dia diciptakan, dan diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan kuburan Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Sid alaihissalam. Beliaulah yang pertama mengeluarkan kata-kata hikmah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ilmu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sid alaihissalam. Maka sebagai orang beriman, kita patut bersyukur. Sebab, andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin dan setan, pasti lebih banyak anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pengikutnya. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Nabi Sid alaihissalam sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibandingkan saudara-saudaranya. Dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Sid alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Kabil yang pendengki. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Sid, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Sid tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya, hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Nabi Sid pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umroh di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Mengutip buku Akhlak Para Nabi dari Nabi Adam hingga Muhammad oleh Taslang Rudi. Ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Nabi Sid alaihissalam menetapkan putranya atau Anus sebagai pelaksana wasiatnya. Sid meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Kubais. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.